kali ini kita mengenai sejarah kebudayaan Islam di Indonesia dan peninggalannya. Sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia. Menurut Thomas, cukup sulit untuk menentukan kapan tepatnya agama Islam masuk ke Indonesia. Namun, sejak abad ke-2 sebelum Masehi, orang-orang Celon telah berdagang dan masuk pada abad ke-7 Masehi. Orang Celon kemudian mengalami kemajuan pesat dalam hal perdagangan dengan orang-orang Cina. Hingga pada pertengahan abad ke-8, orang Arab telah mengembara hingga ke Kanton. Ketika Islam masuk ke Indonesia, sudah berlangsung sejak abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi. Akan tetapi, perkembangan dari dakwah baru dimulai pada abad ke-11 dan abad ke-12. Maka artinya, dakwah di Nusantara memang telah merentang selama beberapa abad pada masa-masa awal. Selanjutnya, teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Dari beberapa para ahli yang menuturkan bahwa ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Yang pertama, teori Gujarat atau biasa disebut teori India. Teori India mengungkapkan bahwa agama Islam di Indonesia datang dari wilayah India, yaitu Gujarat. Lalu, kapan kira-kira periode datangnya agama Islam dari India? Diperkirakan pada sekitar abad ke-13 oleh para pedagang muslim yang asalnya dari India. Buktinya adalah ditemukan sebuah peninggalan berupa batu nisan yang ditinggalkan oleh Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297. Batu tersebut memiliki karakteristik yang sama seperti dengan batu nisan yang ada di daerah Gujarat. Yang kedua, teori Arab atau teori Mekah. Teori Arab menjelaskan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara sudah dari abad ke-7, jauh lebih awal dibandingkan teori India. Menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara disebabkan oleh kedatangan para pedagang Arab yang memiliki tujuan menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Salah satu tokoh yang mengemukakan tokoh Arab ini adalah Buya Hamka. Dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka mengemukakan bahwa masuknya Islam di Indonesia memiliki bukti yang sumbernya adalah naskah kuno Cina dan isinya menyebutkan bahwa ada sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Sumatera pada tahun 624. Yang ketiga, teori Persia. Menurut teori Persia, asal-usul hadirnya agama Islam di Nusantara bersumber dari wilayah Persia pada abad ke-13. Menurut teori Persia, kebudayaan agama Islam di Indonesia dan kebudayaan Islam yang ada di Persia memiliki banyak kesamaan. Bukti yang terlihat ialah keberadaan dari acara Ta'abot yang ada di daerah Bengkulu dan Tabuik yang ada di daerah Sumatera Barat yang biasanya diadakan pada tanggal 10 Muharram dan memiliki kemiripan dengan salah satu ritual yang ada di Persia. Selain itu, kaligrafi yang ada pada makam batu nisan di Indonesia juga disebut memiliki kemiripan dengan batu nisan yang ada di Persia. Dan yang keempat, teori Cina. Teori terakhir tentang masuknya agama Islam ke Indonesia adalah teori Cina. Menurut teori Cina, ajaran agama Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu pada sekitar tahun 618 Masehi hingga 900 Masehi, dan ajaran agama Islam dibawa oleh seorang panglima muslim bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah dan berada pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Teori Cina ini dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi yang menganggap bahwa agama Islam di Nusantara datang dari salah satu wilayah yang menjadi pusat dari dakwah agama Islam di Cina, yaitu daerah Kanton. Selanjutnya, proses masuknya Islam di Nusantara, yaitu melalui jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur pendidikan, jalur akulturasi budaya, dan jalur politik. Dan yang terakhir, peninggalan sejarah kebudayaan Islam di Indonesia. Yang pertama, masjid. Pada masa tersebut, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah umat Islam saja, tetapi juga digunakan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Yang kedua, keraton. Keraton merupakan simbol dan pusat kekuasaan. Keraton memiliki karakteristik berupa bangunan yang dikelilingi pagar, sungai, dan parit. Dan yang terakhir, makam.
Jirat atau kijang atau makam atau batu nisan adalah karakteristik dari kerajaan Islam saat itu. Baik, itulah tadi materi kami. Kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.